Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa, sahabat-sahabat YouTuber pemula dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang konten masak ya. Jadi ini buat YouTuber masak pemula, yang pemula ya. Bisa disimak ya. Mungkin ada yang bermanfaat dari video ini, bisa diterapkan dalam mengembangkan channelnya. Konten masak ini walaupun tema masak, tapi ini cakupannya luas ya. Karena YouTuber perempuan, ibu-ibu itu sebagian besar itu membuat konten masak. Jadi semakin beraneka ragam ya. Semakin banyak konten-konten masak ini. Oke, selanjutnya dalam hal tentang peralatan dulu ya. Jadi peralatan ini ya seperti mungkin bisa dilihat di konten-konten yang channel besar itu ya. Bagaimana cara penyajiannya ya. Pembuatan kontennya paling enggak ya ada HP atau kamera ya. Kalau kita nggak punya kamera ya pakai HP. Nah, ini kalau bagusnya itu ada yang juru rekam ya, juru yang mengambil videonya, dan ada yang di video ya. Jadi mungkin seorang ibu membuat konten masak, terus di video mungkin oleh suaminya, atau mungkin di video oleh anaknya, atau di video oleh temannya atau saudaranya, itu akan lebih bagus ya, akan lebih bagus. Atau kalau memang terpaksa tidak ada temannya atau tidak ada orang lain ya, bisa di video sendiri ya dengan trik tersendiri ya. Mungkin butuh alat bantu tripod ya. Jadi di sini bisa ditambahi tripod ya. Ya bisa ada tripod. Ya, kompor ya. Terus meja penyajian bahan. Atau nanti kalau sudah jadi masakannya bisa di meja penyajian makanan, yaitu tergantung situasi kondisi ya. Jadi tergantung masaknya itu di mana. Kalau masaknya di dapur ya itu meja, atau mungkin kalau masak di alam ya langsung disesuaikan ya dengan alamnya itu apa. Kan ada konten masak di alam ya. Pokoknya disesuaikan lah ya, dengan kemampuan ya, situasi, keadaan, kemampuan ya. Semakin unik nanti mungkin akan menjadi ciri khas ya. Jadi seperti kompor, ini ada juga konten masak menggunakan kayu bakar ya, seolah-olah di dapur klasik ya, menggunakan kayu bakar ya. Menggunakan dapur itu, kalau Jawanya itu pawon. Ada juga masak di alam ya, seadanya, menggunakan tidak menggunakan kompor ya, menggunakan kayu bakar. Itu juga menarik ya, lebih akan memberi nilai plus itu. Namun kalau ibu-ibu rumah tangga ya, yang memang itu aktivitas sehari-hari ya di rumah ya, di dapurnya sendiri ya, menggunakan kompor ya, dan meja ya, itu bisa diatur sendiri ya. Itu mungkin bisa melihat konten-konten yang besar yang ada. Selanjutnya tema ya. Tema ini ya kuncinya di sini. Jadi yang saya akan bahas di sini adalah tema ini. Jadi
saking banyaknya luasnya ya tema masak, maka akan lebih baik kalau dipersempit ya tema itu. Ya, jadi contohnya ya, masak itu ada cara bikin kue ya, ini cara bikin kue, ada cara masak daging ya, cara masak sayur. Jadi ini terlalu luas ya tentunya. Maka akan lebih baik agar video kita ini mudah direkomendasikan, tentunya temanya harus dipersempit ya. Karena saking cakupannya luas tadi, ya, maka contohnya yang di sini adalah mungkin kita pilih ya temanya, atau mungkin kita buat kata kuncinya, yaitu cara masak sayur, atau mungkin cara bikin kue ya, mungkin cara bikin kue nastar, cara bikin kue brownies, cara bikin banyak. Nah, dalam hal ini contohnya yang banyak ya, cara masak sayur. Maka inilah yang kita jadikan, yang saya maksud satu tema itu ya, kalau temanya itu sangat luas, kita persempit ya, kita persempit cara masak sayur. Coba kan YouTuber pemula ya, mungkin yang sudah mengupload 6-7 video ya, 10 video, coba ya, membuat konten ya seperti ini contohnya. Mungkin ibu rumah tangga besok bikin konten sayur asem ya, ini bisa di cara masak sayur asem. Besoknya lagi mirip ya, mungkin punyanya mau masak sayur sawi ya, besoknya lagi buat konten cara masak sayur sawi. Jadi saya ulangi lagi, jadi dibikin konten atau video berturut-turut ya. Jadi awalnya cara masak sayur asem ya, besoknya punya bahan sawi ya, buat konten cara masak sayur sawi. Mungkin video selanjutnya punya kangkung, saya masak cara masak sayur kangkung ya. Berturut-turut ya, maksudnya dalam beberapa video itu judulnya ya ini, cara masak sayur asem, cara masak sayur lodeh, sayur kangkung ya. Mungkin setelah cara masak sayur nangka muda kok nggak punya, besoknya pengen bikin sayur asem ya, kita bikin judul aja ya. Ya, kita bikin judul aja, cara masak ya, ini biar mudah ya, biar mudah. Sini cara masak sayur asem Jawa. Nah, ya, jadi nggak kurang akal ya. Jadi maksud saya gini ya, kalau kita sudah bikin cara masak sayur asem, sayur kubis, sayur lodeh ya, sayur kangkung ya, terus besoknya kebetulan bikin di rumah sayur asem ya, kita bikin sayur asem tapi judulnya ya dirubah ya, atau mungkin punya kemampuan dalam membuat sayur asem Jawa ya, dikasih variasi seperti itu ya. Nanti mungkin sayur asem ini juga banyak, cara masak sayur asem bumbu racik ya, bumbu jadi itu instan ya. Besoknya lagi bikin sayur asem, nggak apa, cara masak sayur asem ya, bumbu uleg ya, bumbu uleg ya, itu ya. Jadi bisa disiasati ya. Jadi cara masak sayur asem juga banyak ya. Cara masak sayur asem Jakarta. Nah,
Cara masak sayur asem bening. Nah, ini ya, jadi dalam hal sayur asem ya itu juga banyak ya. Inilah luas ya, tema masak ini sebenarnya luas ya. Jadi kita bisa menyiasatinya supaya video kita direkomendasikan ya. Jadi berturut-turut ya, dalam beberapa konten kita buat itu kita buat contohnya cara masak sayur asem, cara masak sayur bayam, besoknya lagi cara masak sayur lodeh, cara masak sayur kangkung ya. Dan ini saya kira bahan-bahannya ini mudah didapatkan ya dan murah biasanya. Jadi apa salahnya kalau mungkin memasak sayur ini ya, sayur labu, daun singkong, sambil buat konten, sambil masak buat keluarga ya. Terus supaya kehabisan ide, kok adanya bahan sayur asem ya, kita buat dengan variasi ya. Cara masak sayur asem bumbu racik. Bumbu racik jadi itu instan, atau cara masak bumbu sayur asem bumbu instan. Atau cara masak sayur asem bumbu uleg diuleg ya. Nanti banyak ini contohnya, cara masak sayur asem Jakarta, cara masak sayur asem bening. Mungkin divariasi cara masak sayur asem sambal terasi ya, juga bisa ya. Yang jelas temanya ya, kata kuncinya ini cara masak sayur tadi. Cara masak sayur inilah menjadi tema ininya, tema yang kita persempit tadi ya. Jadi itu mungkin diusahakan seperti itu supaya mudah direkomendasikan oleh YouTube ya. Jadi tidak cara masak sayur asem besoknya cara bikin kue, itu sebenarnya ya bisa, tapi itu tadi akan susah ya direkomendasikan ya. Kecuali kalau YouTuber yang masak yang sudah besar ya, channel-channel besar, yaitu mau bikin masak apa saja ya, itu dengan tema apa saja masaknya itu akan ditonton banyak karena view-nya sudah banyak ya, subscribernya sudah banyak ya. Ya, untuk YouTuber pemula, YouTuber masak pemula mungkin bisa diterapkan cara ini ya. Dan ini saya kira mudah ya. Ya demi konten lah, maksudnya demi konten latihan yang biasanya nggak masak sayur sawi ya, coba cara masak sayur sawi. Lagian juga enak ya, sawi ya, kangkung, labu, nangka muda, buncis ya. Ini kan mudah didapat di warung sayur ya. Ya demi konten, buat konten. Buat konten dimasak. Supaya apa? Mudah direkomendasikan YouTube ya. Jadi semakin temanya itu semakin sempit ya, dan sama, itu akan mudah direkomendasikan. Ya, saya ulang lagi, seumpama ini tadi kok pengen sayur asem lagi, ya dibuat variasi seperti ini. Cara masak sayur asem Jawa, cara masak sayur asem Jawa Timuran, cara masak sayur asem Jawa Tengah ya. Cara masak sayur asem bumbu uleg, bumbu racik, bumbu instan. Nah, ini bisa dibuat konten berapa kali nih ya, dengan tema cara masak sayur. Jadi diekspor terus ya, sampai mungkin kehabisan ya. Saya kira mungkin nggak akan lama untuk kehabisan konten cara masak sayur ini ya. Mungkin itu ya, mungkin itu untuk YouTuber masak pemula bisa diterapkan, dan ini sebenarnya juga bisa diterapkan di konten-konten lain ya. Mungkin nanti kesempatan yang akan datang mungkin nanti kita bahas konten-konten yang lain ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan
Kalau dirasa video ini bagus, ya bisa di like, bisa di komen, di subscribe, dan di share ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.